Hati-hati. Kalau orang di depanmu nggak berani menatap matamu secara langsung kayak gini, tandanya ia sedang berusaha menipumu. Jika orang di depanmu menyilangkan tangan seperti ini, artinya ia dalam keadaan defensif, atau secara tidak langsung sedang menentangmu. Eits, tunggu dulu. Di dunia yang penuh tipu-tipu ini, kita memang selalu perlu waspada. Tapi menggunakan teknik lama untuk menganalisa lawan bicara kita tidak selamanya akurat. Kecuali ya kamu sedang berhadapan dengan seorang anak kecil yang masih polos. Orang-orang profesional tentu tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang mudah dibaca. Dalam kasus yang lebih ekstrim misalnya, kita perlu metode yang lebih canggih untuk bisa membaca seorang psikotik yang bahkan percaya pada kebohongannya sendiri. Kita tidak lagi bisa berpatokan pada strategi stereotip untuk membaca karakter dan wawasan kejiwaan seseorang hanya dari apa yang mereka pakai misalnya. Seseorang yang menggunakan atribut keagamaan belum tentu menjamin sebuah nilai spiritual yang dipegang teguh. Begitu juga dengan seseorang yang kemana-mana menggunakan celana santai, nggak selamanya mencerminkan kemalasan. Atau sebaliknya, orang dengan jas dan sepatu mengkilap juga belum tentu mencerminkan sebuah ambisi. Mind Reader. Sesuai judulnya, buku karya David Lieberman ini adalah sebuah buku tentang bagaimana cara membaca pikiran orang, apa yang sebenarnya mereka inginkan, dan siapa mereka sebenarnya. Sejujurnya, judul buku ini agak sedikit mengintimidasi, sebab tidak ada orang yang benar-benar bisa membaca pikiran, kecuali melalui asumsi dan metode tertentu untuk menyimpulkan sesuatu. Tapi dari sekian banyak buku yang bertema sejenis, saya cukup terkejut karena buku ini menurut saya mampu memberikan metode yang sederhana untuk dipelajari, tapi di luar dugaan, mampu memberikan analisis yang jitu dalam membaca karakter seseorang, dan dalam waktu yang relatif singkat. Buku ini cukup ampuh karena banyak dari tekniknya bekerja tanpa perlu interaksi langsung dengan subjek. Cukup mendengar percakapan, ucapan, atau bahkan dengan membaca email. Metodenya menggunakan analisis linguistik, psikologis, dan berbagai disiplin ilmu yang ternyata sangat mudah digunakan dan cukup akurat. Gini contohnya, menurutmu di antara dua kalimat ini, mana yang paling mencerminkan ketulusan? Jawabannya, kalimat ke-1. Dan itu adalah satu dari sekian banyak contoh yang ada dalam buku ini dengan menggunakan berbagai metode analisis di berbagai situasi. Meskipun metode-metode di dalam buku ini seolah bisa membantumu memiliki insting yang lebih tajam seperti halnya telepati, mempelajarinya nggak boleh setengah-setengah. Mendasari asumsi mengenai kejujuran, integritas, atau niat seseorang, apalagi kesehatan emosionalnya hanya berdasarkan satu komentar atau interaksi singkat, mungkin akan memberikan false signal yang lebih tinggi. Tetapi menguasainya mungkin akan membuatmu bisa terhindar dari penipuan, kejahatan, dan maksud buruk orang lain, bahkan sebelum hal tersebut terjadi. Saya nggak berusaha bilang bahwa dunia tempat tinggal kita ini adalah tempat yang sama sekali berbahaya, dan tidak ada orang yang benar-benar kita percaya, sehingga memaksa kita selalu bersikap negatif. Sebab pada titik terbaliknya, hal ini justru menjadi peluang bagi kita untuk setidaknya menegakkan frekuensi positif kita sendiri, sambil terus menjaga kesehatan mental kita. Terlebih, bagi saya mempelajari karakter seseorang dan mengenal apa yang tersembunyi dalam pikiran mereka adalah sesuatu yang selalu menarik untuk dipelajari. Buku ini memiliki aspek yang jauh lebih luas dari sekedar menjaga kita dari perjanjian bisnis yang buruk, pertemanan, atau rekan kerja, bahkan hubungan intim. Lebih jauh, buku ini mengajari kita untuk memiliki sikap mental yang baik, tulus, dan memiliki integritas yang tinggi.